لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'da. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba'u, wa 'ainin la tadma'u, wa amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum 'alaihi wafiq Allahumma lil khairi wa a'inna 'alaihi. Ahbabana al-fadil jamaah kaum muslimin wal muslimat as'adakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat taufik untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa menjadi wasilah bagi kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masih pada kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin wa radiyallahu anhum wa anna bihim ila anqal ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Sayyidina Imamul Haddad mengatakan di dalam hikmahnya bahwa seseorang yang menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi di mana ia adalah layaknya seorang hamba, dan ketika ia menempatkan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang hamba di hadapan tuannya, maka orang tersebut tidak akan meninggalkan kesempurnaan meskipun itu sedikit. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Imamul Haddad dalam hikamnya ini?
dalam hikmah yang beliau sampaikan kepada kita, beliau ingin memberikan sebuah motivasi yang luar biasa bahwa hamba yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah seorang hamba yang tidak ingin sedikit pun meninggalkan segala macam hal yang bisa mengantarkan dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba yang sejati dia akan posisikan diri dia di hadapan Allah selayaknya seorang hamba memposisikan dirinya di hadapan tuannya. Dan ia akan memposisikan dirinya di hadapan Allah selayaknya dia menginginkan apa yang tidak dilakukan oleh seorang hamba sahaya kalau dia memilikinya. Artinya begini, kalau kita sebagai tuan dan kita punya hamba sahaya, maka pasti sebagai seorang pemilik hamba sahaya tersebut kita menginginkan agar si hamba sahaya ini melakukan berbagai macam kegiatannya untuk kita seperfect mungkin, seluar biasa mungkin, sesempurna mungkin. Jangankan kepada hamba sahaya, kita anak buah aja kan begitu. Kita punya pegawai, kita punya pekerja, gak mungkin dong kita pengen pekerja kita kerjanya ngasal. Kita gak pengen pegawai kita kerjanya asal-asalan. Kita punya security di rumah, disuruh jaga, tapi kerjaannya main game mulu. Kita punya security di rumah, lempengan jaga malam, kontrol kagak, apa kagak, keliling kagak, melongok kagak, kerjaannya cuman ngorok doang, melek dikit, main catur, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Potensi rumah kita kemalingan makin gede. Kita punya pegawai di rumah, ART, asisten rumah tangga. Kita pasti pengen tuh pegawai yang udah kita gaji kerjanya jangan ngasal. Ya. Kita pengen kalau dia masak, masakannya yang enak. Kita pengen kalau dia nyuci, ya nyucinya yang bersih. Kita pengen kalau dia nyetrika, ya nyetrikanya yang rapi. Kalau kita pengen dia nyapu, nyapunya juga yang bersih. Itu kepada seseorang yang dia statusnya dalam syariat hanyalah sebagai muwaqqaf, pegawai kita, bukan hamba sahaya. Ya. Apalagi kalau kepada hamba sahaya, kepada seorang budak, otomatis kita pengen sesempurna mungkin dia melakukan pekerjaannya, walaupun tetap kita sebagai hamba Allah, jangankan istilahnya kepada pegawai biasa, kepada seorang hamba sahaya pun kita dilarang untuk menzalimi mereka. Nah, maka seorang hamba yang sejati dia akan memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala seyogianya dia itu menginginkan kalau dia punya hamba sahaya melakukan segala sesuatu sesempurna mungkin. Nah, orang yang sudah sanggup melakukan hal seperti ini, dia tempatkan dirinya di hadapan Allah, layaknya dia pengen hamba sahaya dia itu melakukan perbuatan sesempurna mungkin, maka si hamba ini tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kesempurnaan dalam cara dan upaya serta usaha dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita akan menyadari bahwa saya ini hamba Allah. Maka ibadah yang saya lakukan, saya nggak pengen melakukan ibadah itu ibadah yang kaleng-kaleng. Kalau sholat, saya pengen sholat saya menjadi sholat yang paling bagus grade-nya, sholat yang paling bagus kualitasnya. Karena ibadah seseorang itu
memiliki kualitas yang berbeda-beda tergantung sejauh mana pemahaman dia terhadap ilmu agama. Ada sholatnya orang awam. Sholatnya orang awam, ya kadang-kadang bahkan mohon maaf saking awamnya karena saking kagak pernah ngajinya, dia tahu sholat cuma sekedar ngikutin gerakan imam. Sampai imam garuk-garuk dia ikut garuk-garuk. Sampai imam pucak-pucak mata dia ikut pucak-pucak mata. Orang kata dia kalau sholat mah ngikutin imam, ya. Bagus imamnya kagak batal. Kalau imamnya batal, imamnya pergi ke WC, diikutin ntar ke WC, bukan repot. Ya. Ada orang yang sholatnya dari kalangan awam hanya sekedar tahu syarat dan rukunnya aja. Alhamdulillah Fatihah tahu kalau itu adalah rukun qauli yang perlu dibaca. Alhamdulillah takbiratul ihram tahu kalau itu adalah rukun qauli yang harus diucap. Tapi kemudian karena sholat dia ini sekedar tahu syarat rukun, tentunya beda kualitasnya dengan orang yang tahu sholat itu bukan hanya sekedar syarat dan rukun, tapi ada sunnah-sunnahnya. Ya, bahkan Al-Habib Sa'ad Al-Idrus menulis sebuah kitab hasil mengutip dari kalam-kalam para ulama yang disadur dari hadis-hadis Nabi, berhasil mengumpulkan sunnah-sunnah yang terkait dengan sholat itu sampai 500 sunnah. Makanya beliau nulis kitab, ya, khamsumi'ati sunnah min sunnatis sholat. Dan itu kata beliau menurut ulama kalau diringkiin lagi masih berpotensi sampai 600. Bayangin itu, ya. Ada 500 sunnah terkait dengan ibadah sholat, baik sunnah yang di luar sholat ataupun pada saat sholat ataupun setelah melaksanakan sholat. Dan kitab ini kemudian dijelaskan oleh salah satu ulama Indonesia, alumni Al-Azhar, Dr. Luqmanul Hakim, dan beliau beri nama kitabnya Hidayatul Minnah fi Syarhi Khamsimi'ati Sunnah. Di situ beliau juga menyertakan dalil-dalilnya, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadits Nabi ataupun dari fiqhus sahabat. Jadi 500 sunnah itu bukan boleh ngarang, ya, emang ada dalilnya, ada dasarnya. Itu begitu. Ini kan berarti menunjukkan kepada kita perbedaan kualitas sholat antara sholatnya orang awam dengan sholatnya orang yang ngaji. Orang yang ngaji udah tahu tuh sunnah-sunnah sholat, masih ada lagi kualitas perbedaannya, ya, perbedaan kualitasnya antara orang yang kemudian mengamalkan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya saja dengan orang yang mengamalkan syarat rukun yang memang gak boleh ditinggal plus sunnah-sunnahnya sekaligus khusyuknya. Ya, bisa jadi kita tahu sunnah-sunnah sholat, ya cuman sholat kita orang khusyuk. Baru takbiratul ihram aja udah keingetan tadi naruh kunci motor di mana. Sebelum sholat kita lupa kunci motor di mana taruh, ya. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, ujung ada di samping TV ternyata. Berarti sholat kita masih kebayang-bayang, ya, masih mikirin yang lain. Bahkan kadang-kadang ada orang jatuh dikit kita masih enggak, ya. Ada motor lewat dikit kita masih mikirin. Ada orang di depan kita pakai pakaian yang menurut kita unik, batin kita ngomong, nah, baju boleh juga ini. Nah, akhirnya hilang kekhusyuan dari sholat kita. Ya, makanya Sayyidina Imam Al-Ghazali dalam Ihya beliau bahkan mensyaratkan khusyuk sepanjang sholat. Artinya kalau ada lahdzah, ada saat di mana sholat kita kagak khusyuk, menurut Imam Ghazali batal sholatnya. Ya. Cuman bagusnya kita masih ketolong, ya, masih ketolong karena menurut jumhur fuqaha Syafi'iyah, menurut jumhur ulama nggak harus khusyuk sepanjang sholat. Yang penting khusyuk pada saat takbiratul ihram, ya, pada saat takbiratul ihram. Kalau sampai nggak khusyuk ya kebangetan banget, ya. Nah, ada kemudian orang yang bahkan ketika sholatnya mereka tertancap nggak kurang dari 70 anak panah kagak keberasa sakit, Pak.
Dan ini dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Mereka lagi sholat dalam keadaan perang, sholatul khauf, tertancap di tubuhnya gak kurang dari 70 anak panah. Nikmat aja dia sholat. Allahu Akbar. Begitu kelar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru merasa sakit, baru merasa pedih, baru merasa linu. Pas dilihat, masya Allah, anak panah daripada nancap. Kita boro-boro ketancap anak panah, lerong lewat depan hidung aja, tangan kita main pingpong, lepak. Beda tuh kualitas sholatnya. Artinya apa? Nah, perbedaan kualitas ibadah yang dilakukan menunjukkan bagaimana status si hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dalam baca Al-Quran. Dalam bacaan Al-Quran ada orang yang beda-beda cara baca, kualitas bacaannya. Ya. Ada yang bacaannya, masya Allah, makharijul hurufnya berantakan, sampai tajwidnya juga belepotan. Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dia baca pendek. Ya. Udah diajarin. Ya kalau emang udah salikohnya, kalau udah naturalnya kayak begitu sih masih dimaklumin. Kadang-kadang yang jadi masalah dia kagak mau belajar. Dia nggak mau belajar makharijul huruf, dia nggak mau belajar tajwid, akhirnya bacaannya acak-acakan. Ya, orang baca walau dolin, dia masih baca wala bedolin, apa yang dibedol. Ya. Terus ada orang yang kemudian naik dikit kualitasnya, pakai makharijul hurufnya bagus. Terus kemudian tajwidnya dipakai, plus masya Allah suaranya enak. Jadi kalau dia baca, kita hanyut dalam bacaan dia, tapi masih dalam taraf hanyut karena langgamnya. Tapi lumayan, ya. Seenggaknya kita bisa menikmati indahnya nada yang ada pada Al-Quran. Ada orang yang kualitasnya lebih bagus lagi, bukan hanya sekedar langgam, tapi dia juga mampu mentadaburi, mampu mentafakuri, sehingga kalau dia baca ayat-ayat adab, dia nangis. Kalau dia baca ayat-ayat nikmat, dia menghayati. Kalau dia baca ayat-ayat yang terkait dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul harapan besar dalam hatinya. Kalau dia baca ayat-ayat tentang murka Allah, maka yang muncul dalam hatinya adalah rasa ketakutan. Ya. Inilah yang kemudian digambarkan dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran apa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang? Innamal mu'minuna alladziina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nambah iman dia. Ini kualitasnya paling bagus dalam bacaan ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran meresap ke dalam hatinya. Ya, meresap ke dalam hati, meresap ke dalam hatinya. Enggak cuma nyampe tenggorokan doang, seperti yang diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku, yaqra'unal Qur'ana, mereka membaca Al-Quran, wala yatajawazuna taraqiyahum, tapi bacaan mereka bahkan gak bisa sampai ngelewatin tenggorokan mereka. Apa maksudnya gak nyampe ngelewatin tenggorokan mereka? Itu bacaan gak masuk ke dalam hati, cuman suaranya doang dimerdu-merduin, ya. Cuma nadanya doang dicakap-cakapin, tapi kemudian tadaburnya nggak ada, tafakurnya nggak ada, apalagi ngamalinnya. Maka beda tuh kualitas tuh, ya. Beda kualitas antara orang yang baca Al-Quran tersebut. Pun demikian dengan puasa. Puasa juga sama. Ada puasa yang sekedar nahan lapar, nahan aus, nahan supaya tuh makanan kagak masuk ke mulut, nahan supaya tuh minuman gak masuk ke mulut, tapi kagak tahan jempolnya buat update status es cendol, buat update status es campur,
ya. Masuk maka enggak kok es ke dalam mulut, cuman yang di dalam mulut ngeces, ya, ngiler, ngeliat-ngeliat yang kayak begitu. Ini puasa, ya masih amatiran banget nih yang kayak begini nih, ya. Ngeliat makanan enak, minuman enak, cuman gambar doang sama video langsung ngiler. Ada orang yang puasanya lebih bagus lagi kualitasnya, ya. Dia kagak kegoda, nggak kegoda sama makanan, nggak kegoda sama minuman, termasuk ngiler juga kagak. Cuman mohon maaf, kadang-kadang masih nakal juga puasanya, matanya masih jelalatan, mulutnya masih lemes, dia masih gampang ngomongin orang, kupingnya masih gampang dengerin gibahan orang, hatinya masih gampang suudzon sama orang. Itu ada yang puasanya kayak begitu. Nah, ada puasanya yang lebih spesial lagi, yang diistilahkan sebagai puasa khawas dan puasa khawasul khawas. Puasanya orang-orang istimewa, orang-orang pilihan, dan puasanya orang-orang pilihan dari yang terpilih. Siapa mereka? Yang bukan hanya mempuasakan dirinya dari mubtilatus shaum, tapi juga mempuasakan dirinya dari muhbitatus shaum. Apa bedanya puasa dari mubtilat dengan muhbitat? Ya. Kalau mubtilat itu sesuatu yang kalau kita lakukan bikin puasa kita jadi batal. Kalau puasa batal konsekuensinya apa? 1, dosa, 2, nggak dapat pahala, 3, wajib qadha. Ya. Tengah hari dekat nih, apalagi kemarin tuh Masya Allah hari Jumat luar biasa, ya. Derajat cuaca itu bisa berapa? 37 derajat Celcius. Pada pulang sholat Jumat, maka lewat tukang es kelapa, mampir beli, rencananya membuat buka maghrib. Jam melipir disedot duluan sama dia. Ini batal puasanya. Apa konsekuensinya? Dosa. Terus apa lagi? Wajib qadha nanti di luar bulan suci Ramadan. Terus apa lagi? Ya kalau udah barang tentu nggak dapat pahala. Ini kalau melakukan mubtilat. Tapi kalau melakukan muhbitat, apa itu muhbitat? Bohong misalkan, ya, dusta, puasa-puasa masih bohong. Nah, ini menggugurkan pahala puasa. Puasanya nggak batal. Sehingga kalau puasanya nggak batal, maka dia nggak wajib qadha, ya. Cuman dia nggak dapat pahala puasa, pahalanya gugur, pahalanya hilang, pahalanya diretur sama malaikat, ya. Baru mau dikasih, dia bohong, udah akhirnya kagak jadi, balikin di pahalanya. Sekaligus dapat dosa dari bohongnya tersebut. Kan sayang udah capek-capek puasa, seperti yang Nabi bilang, Sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak kunjung meninggalkan dusta dan juga bersumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh nama puasanya dia. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu dia puasanya kualitasnya rendah. Tapi orang yang kemudian puasanya bukan hanya sekedar muasain mulut dari makanan dan minuman, muasain kemaluan dari syahwat biologis, tapi juga dia puasain matanya dari lihat yang haram, dia puasain telinganya dari mendengar yang haram, dia puasain lisannya dari berucap yang haram, dia puasain hatinya dari terbersih pikiran yang haram. Nah, ini yang puasanya lebih bagus kualitasnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa puasa, sholat, ya baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya, maka hamba yang terbaik dia akan selalu berupaya untuk melakukan yang paling sempurna. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Shaydul Khatir, ya, ini juga adalah kitab yang berisikan kumpulan nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah.
Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, ma ra'aitu min uyubin nasi syai'an kana qadsil qadirina 'ala tamami. Kagak ada yang namanya aib yang paling buruk, yang paling jelek dari seseorang yang mampu untuk melakukan sesuatu yang sempurna daripada aib berupa dia tinggalkan kesempurnaan itu. Jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling sempurna, terus kita nggak melakukannya, maka kata Imam Ibnul Jauzi, inilah seburuk-buruknya aib. Inilah sejelek-jeleknya kekurangan. Kenapa? Ente bisa melakukan itu, tapi kenapa nggak dikerjain? Misal, kita datang masuk ke dalam masjid buat sholat subuh, ya. Badan sehat, ya, terus kemudian nggak ada kekurangan apapun lah, waktu masih cukup. Terus begitu masuk ke dalam masjid, adzan udah, sambil nungguin qomat, waktu masih panjang antara adzan dengan iqamah, kita langsung deprok dulu, ya, kagak sholat sunnah qobliyah, enggak sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, karena tahiyatul masjid ini adalah nafilah mutlaqah, termasuk sholat sunnah yang mutlak, sehingga bisa digabungkan dengan qobliyah subuh. Misalkan, ya, dia kagak kerjain, masuk ke dalam masjid, langsung duduk aja ke deprok, ngobrol sama temennya sambil nungguin qomat, ya. Nah, ini dia punya kemampuan sebetulnya buat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, plus misalkan dia tambahin dengan tahiyatul masjid, baik secara terpisah ataupun secara digabung, ya. Karena waktu juga masih panjang, masih ada 4 menit lagi untuk kemudian dia punya kesempatan buat melakukan sholat sunnah tersebut, dia kagak kerjain. Sedangkan dia mampu, berarti ini adalah aib, ini adalah cacat, ya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya oleh seorang mukmin dia hindari. La ilaha illallah. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai hamba-Nya yang senantiasa berupaya untuk memaksimalkan kesempurnaan ibadah dia. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kemudian beliau ini meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Tidaklah seorang hamba, ya, seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari ibadah yang aku fardukan kepada dia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ada seorang hamba yang dia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, tentunya ba'da ada il-faraid, setelah melakukan amalan fardu, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi amalan sunnah ini sebagai upaya seorang hamba menyempurnakan, ya. Tapi ingat bahwa amalan sunnah menjadi penyempurna manakala amalan wajib juga dikerjakan. Makanya sering guru-guru kita bilang, amalan sunnah itu ibarat kata ban aja buat tambelan. Kalau ban ada bocor-bocor halus, ditambel sama ibadah sunnah yang namanya ibadah wajib kita yang mungkin ada aja keteledorannya, disempurnain dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Tapi kalau sunnahnya doang dikerjain, ibadah wajibnya kagak, ibarat kata tambel ban maka kagak ada bannya.
Pelek doang kita tempelin tambelan, ya mana bisa jalan. Ya. Mana nyaman dipakai berkendara. Pelek motor kita tempelin, itu semua tambelan ada di situ. Nggak nyaman buat perjalanan. Bannya nggak ada. Maka amalan sunnah dilakukan tentunya tanpa meninggalkan amalan wajib. Kayak sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Sunnahnya ada qobliyah, ada ba'diyah, di bulan Ramadan ada tarawih, ya. Kemudian juga di Ramadan dan di luar Ramadan ada witir. Terus ada apa lagi? Ada sholat sunnah hari raya, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah khusuf, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang namanya sholat sunnah tersebut kagak bakal berfungsi kalau sholat wajibnya kita kagak kerjain. Tapi amalan sunnah menjadi penting untuk kemudian menyempurnakan sholat wajib kita. Jangan sampai lempengan sholat sunnah kita punya perhatian luar biasa, sholat wajibnya kagak, ya. Kayak orang yang biasa sholat sunnah setahun 2 kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha. Giliran sholat wajibnya kagak, sholat 5 waktunya enggak. Sholatnya setahun 2 kali doang. Idul Fitri juga buat majeng sarung, Idul Adha juga buat dapat daging dia sholat. Nah ini musibah yang kayak begini. Sunnah doang dikerjain, terus kemudian ibadah wajibnya kagak. Tapi seorang hamba yang melakukan ibadah wajibnya dia sempurnakan, kemudian dia berupaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah yang dilakukan setelah dia menyempurnakan kewajiban dia atau dengan tetap dia menjaga kewajiban tersebut, maka manfaat dari ibadah sunnah itu apa? Hatta uhibbah. Itu punya manfaat menggait cinta Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Fa idza ahbabtuhu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut, dan manakala aku telah mencintai si hamba ini, untuk sam'ahul ladzi yasma'u bihi, ya, aku adalah pendengaran baginya. Artinya telinganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu allati yubsiru bihi, dan aku juga adalah pandangannya, penglihatannya. Artinya matanya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihat kecuali sesuatu yang dihalalkan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku juga adalah tangannya yang mana dengan tangan tersebut si hamba ini bertindak. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, dan aku juga adalah kaki baginya untuk melangkah. Ya, bukan Allah jadi kaki kita, bukan, hati-hati, jangan maknain kayak begitu. Artinya kakinya dijaga oleh Allah, nggak sembarangan melangkah. Ya, kalau buat ke masjid kakinya enteng, buat ke majelis taklim kakinya enteng, buat ziarah ke rumah ulama kakinya enteng, buat silaturahim ke rumah aulia kakinya enteng, buat ngejenguk orang sakit kakinya enteng, buat takziah orang meninggal kakinya enteng, ya. Buat melakukan amal-amal baik, kerja bakti kakinya enteng, itu kaki yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaki yang kagak dijaga oleh Allah ke masjid berat, ya. Padahal enggak stroke, tapi kayak orang lebih-lebihan dari penyakit stroke, enggak mau nongol-nongol di masjid. Ke masjid kakinya berat, ke pengajian kakinya berat, ya. Terus kemana lagi? Ke rumah ulama kakinya nggak mau melangkah, ke rumah aulia kakinya kaku. Tapi kalau giliran nonton dangdut kakinya enteng, ya. Nonton lenong kakinya enteng, pergi mancing kagak sholat kakinya enteng. Itu kaki yang kagak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku, aku kabulkan.
Itu manfaat kita istiqomah ngamalin ibadah-ibadah sunnah ya, yang sesempurna mungkin. Wala in ista'adani la u'idanna. Kalau dia minta perlindunganku, pasti akan aku lindungi, pasti akan aku jaga. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, upaya kita menyempurnakan setiap perbuatan kita di hadapan Allah menjadi sesuatu yang harus selalu kita upayakan ya. Dan harus jadi moto kita, harus jadi penyemangat kita, harus jadi sesuatu yang gak boleh kita pinggirkan dari kehidupan kita. Tinggal kita ukur aja dengan urusan-urusan duniawi, dengan perkara-perkara duniawi ya. Di mana dalam perkara-perkara duniawi kita kan selalu pengen yang paling sempurna dari urusan dunia kita. Kita bakal ngamuk kalau ada orang kerjain rumah kita, kerjaannya ngasal. Bangun rumah tapi bangunannya ngasal. Ya dalam apa ini? Dan bukan perang dunia ketiga nih. Takutnya bangun-bangun ketemu hijrah ya lagi. Ya. Nah, itu dalam urusan dunia kita pengennya kayak begitu. Nah sekarang dalam urusan akhirat yang notabene adalah tempat tinggal kita yang abadi, maka seharusnya pola pikir seperti itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin ya. Pola pikir yang seperti itu adalah pola pikir yang harus selalu ada dalam dirinya. Makanya Nabi SAW bilang ya, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila 'amalan atqana. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang kalau dia melakukan suatu perbuatan dia lakukan seperfect mungkin. Dulu guru-guru kita yang ngajarin bahkan sampai kayak begini ya. Kita itu dalam madhab Syafi'i i'tikaf itu kan kapan aja selama di dalam masjid. Enggak kudu di bulan Ramadan, ya. I'tikaf itu enggak kudu di bulan Ramadan. Kapan kita masuk ke masjid, disitulah kita dianjurkan beriktikaf, niat i'tikaf. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita, kalau masuk ke dalam masjid itu, jamaah sekalian, mereka tuh niat i'tikaf pasti. Bahkan niat i'tikaf mereka dimulai dari saat mereka masuk ke dalam masjid. Begitu masuk pintu masjid ya, lewatin pintu masjid, baca doa, masuk kaki kanan, mereka berhenti sejenak, dari situ mereka udah niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid mudata iqamati fihi lillahi ta'ala. Begitu kita tanya kenapa i'tikafnya mulainya dari pas di pintu masjid, kata mereka apa? Supaya sejak masuk pintu masjid sampai dia ke barisan, dia pengen sholat di situ, itu udah mulai dapat pahala. Ya, itu sampai sebegitunya. Karena kalau mereka niatnya ntar pas di sini, maka langkah dari sholat sayang-sayang bagi mereka tuh. Nggak cuan kalau bahasa kitanya mah, ya. Nggak cuan pahala, tapi dari sono mereka udah niatin. Bahkan banyak para ulama kita ngajarin apa? Naikin level ibadah i'tikafnya jadi i'tikaf wajib. Oh gimana tuh jadi i'tikaf wajib? Dengan cara nadar. Nadar itu kan adalah iltizamu qurbah, ya. Maka begitu mereka mau masuk ke dalam masjid, mereka niatin dulu lillahi alayya an a'taqifa fi hadzal masjid. Ya Allah, saya nadar untuk i'tikaf di masjidmu ini. Udah begitu masuk, niat i'tikafnya niat i'tikaf fardu. Beda tuh pahala sunnah dengan pahala fardu. Ya, itu sampai sebegitunya jamaah sekalian. Upaya para ulama bertijarah, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak ingin sedikit pun ketinggalan keistimewaan, ya, ketinggalan pahala. Sehingga setiap langkah kakinya, setiap ucapannya, setiap perbuatannya, argo pahalanya kudu muter terus, kudu jalan terus. Gak pengen ada sedikit pun kehilangan.
Ya, inilah makna faida faraghta fansab. Faida faraghta fansab. Selesai dari satu ibadah, fansab, langsung Anda lakukan ibadah berikutnya. Makanya digunakan kalimat atau digunakan huruf atofnya adalah huruf fa, bukan huruf thumma. Ya. Kalau orang pernah belajar ilmu nahwu, ada beda antara fa dengan thumma. Fa itu litartib alal faul. Suatu kata sambung, ya, huruf atof yang kalau dengan fa dia menunjukkan makna berurutan tapi seketika. Ya. Habis ini langsung itu, enggak ada jeda. Ja'a Zaidun fa Amrun, Zaid datang, di belakangnya ada Amr. Tapi kalau thumma litartib ala tarahi, berurutan, cuma ada jeda, jauh jedanya. Fa'idha faraghta, apabila Anda telah selesai fansab, maka bersegera lakukan amal yang berikutnya, sehingga waktunya nggak ada yang sia-sia, ya. Waktunya nggak ada yang mereka lewati dengan sesuatu yang kosong. Jangankan dilewatin dengan dosa, dilewatin amat tanpa pahala aja nggak ada tuh dalam matematik orang soleh. Ya, dalam matematik orang soleh, jangankan melewati waktu dengan dosa, melewati waktu tanpa pahala aja enggak. Ya, ada orang melewati waktu, dia berbuat dosa sih enggak. Cuma dia juga enggak berbuat sesuatu yang berpahala karena hanya pada standar yang mubah saja. Tapi orang soleh gimana caranya yang mubah pun bisa jadi pahala. Itu sebegitunya yang mereka lakukan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dan apabila telah selesai maka bersegera kau lakukan amalan yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kalian senantiasa memiliki kesenangan, ya, kepada Tuhanmu. Wa hakadha ayyuhal ahbab, ya, beginilah kemudian para ulama mengajarkan kepada kita. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Hatim Al-Asam, ya, bahwa beliau pada saat wudhunya saja beliau ngajarin kita wudhu zahir dan wudhu batin. Wudhu zahir yang membasuh muka, tangan, kepala, kaki, itu yang fardunya. Ditambah yang sunnahnya, madhahnya, istinsyaqnya, ngebasuh telapak tangannya, ngebasuh telinga, ya. Kemudian tahlilul bainal asabi, nyela-nyela antara jari jemari dan lain-lain sebagainya. Kemudian kata Sayyidina Hatim Al-Asam, kamu yang wudu jangan wudu zahir doang, wuduin batin ente. Apa itu wudu batin? Bersihin tuh hati dari apa? Dari satu, bersihin hati dengan taubat, bersihin hati dengan selalu rasa menyesal kepada Allah, bersihin hati dari hukum dunia, bersihin hati dari keinginan dipuji oleh makhluk, bersihin hati dari rakus dan tamak serta terobsesi kepada jabatan, bersihin hati dari kedengkian, bersihin hati dari kepelitan. Itu kata beliau. Wahakala, sehingga seorang hamba yang sudah punya cara pandang kayak begini, dia ngerti bahwa tijarah dengan Allah adalah tijarah yang tidak ada ruginya. Semua waktunya harus menghasilkan pahala yang mengantarkan dia kepada ridwan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak, terkait dengan kitab Maharat ini, ada satu nasihat bahwa tuntutlah, janganlah engkau menuntut hukum kepada orang lain, tapi tuntutlah dirimu untuk menunaikan kewajiban kepada orang lain. Ini juga berhubungan dengan bahwa orang-orang yang terbaik di mata Allah itu adalah orang-orang yang bermanfaat pada
kedua begini Ustaz, mengenai Al-Quran tadi ya, dalam bulan Ramadan ini kita tilawah, tadabbur, dan yang terpenting adalah mengamalkan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Kemudian dalam Al-Quran ini kita bisa juga menjadikan menumbuhkan ketakwaan dan memperbaiki akhlak. Dan yang terjadi masalah sekarang ini adalah kita mengalami suatu krisis yang namanya krisis integritas, di mana kebenaran itu dengan mudah dapat dikalahkan dengan kepentingan, dan kejujuran itu menjadi sesuatu yang sulit. Nah, pertanyaan di sini Ustaz, bagaimana Al-Quran ini dijadikan sebagai nafas integritas? Kemudian yang ketiga mengenai sholat tadi, ada dalam Al-Quran itu bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar, dan sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang bersabar. Karena sholat ini saya anggap berat Ustaz. Lain dengan mungkin orang yang sholat itu hanya membaca Al-Fatihah, Fatihah yang wajib aja, kemudian setelah itu zikir dan tidak berdoa, kemudian berdiri. Nah, bagaimana menjelaskan antara sholat yang berat ini dan sholat yang ringan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana kita menyikapi dari satu untayan hikmah yang menyatakan bahwasanya ya, janganlah kau tuntut hakmu dari orang lain, tapi berupayalah untuk memenuhi hak orang lain. Pada dasarnya menuntut hak kita ya, selama itu adalah hak kita, hukumnya adalah mubah. Ya, misal Bapak pinjemin duit sama orang, ngutangin, ya, nih lu utangin 500.000, ntar bulan depan balikin ya, masuk bulan depan kita minta, itu kan hak kita. Apa hukumnya? Mubah, boleh, silahkan. Tapi kemudian sebagaimana tadi kita katakan di awal bahwa ada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dia itu dalam level standar, ada dalam level yang lebih besar lagi, yang lebih bagus lagi. Dalam hal ini level yang lebih besar lagi apa? Isqatul hukum. Ya, kita gugurkan hak kita kepada dia. Boleh kita meminta dia untuk melunasi hutang dia kepada kita, tapi di saat yang bersamaan kalau kita kemudian menganggap hutang tersebut lunas tanpa dia bayar, maka kita sudah pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu maksud dari gugurkanlah hakmu dari orang lain. Maka perintah di sini bukan untuk merupakan satu kewajiban, tapi merupakan satu anjuran. Sedangkan kita diajarkan untuk memenuhi hak orang lain, karena memang mukmin yang terbaik itu adalah ya, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan ini adalah amal ibadah yang menjadi salah satu cara kita meriadotkan, melatih jiwa kita, melatih diri kita. Kemudian yang kedua terkait Al-Quran, bagaimana Al-Quran kemudian bisa menjadi pedoman bagi hidup kita, ya. Yang pasti kalau Al-Quran itu pengen bermanfaat secara maksimal untuk diri kita, maka kunci yang paling utama adalah mendekat kepada ahli Al-Quran. Yang mana ahli Al-Quran itu bukan hanya sekedar ahli membaca, tapi dia juga mewariskan sir-sir Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama yang memiliki jiwa yang rabbani, para ulama yang memiliki hati yang bersih, ya, para ulama yang tidak memiliki hukum dunia, yang memiliki ketersambungan sanad, ketersambungan mata rantai ilmu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mereka lah kemudian kita minta diajarkan bagaimana cara mengoptimalkan fungsi Al-Quran.
Sehingga Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita baca saja, dibaca juga udah berpahala, tapi memahami dan mengamalkan itu juga tidak kalah pentingnya. Makanya di antara para ulama, ya, banyak para ulama yang punya wirid Al-Quran itu 3 model. Ada wirid hatam dalam baca, ada wirid faham, ada wirid amal. Bagaimana wirid hatam? Wirid hatam itu udah dia baca dengan target 1 minggu hatam, target 3 hari hatam. Begitu hatam dibalik lagi, terus saja hatam, balik lagi, hatam, balik lagi. Wirid yang kedua, wirid faham. Kalau belum paham, dia nggak bakal naik ke ayat berikutnya. Dia pahami dulu nih ayat ini apa maksudnya, apa hikmahnya, bagaimana pesan-pesannya, bagaimana tuntunannya. Udah paham, baru pindah ke ayat berikutnya. Wirid ketiga adalah wirid amal. Dia nggak akan masuk kepada ayat yang berikutnya kalau ayat yang sekarang dia baca belum sanggup untuk dia amalkan. Dia latih dulu diri dia sampai sanggup mengamalkan ini, baru kemudian masuk ke fase ayat yang berikutnya. Terakhir, apa makna dari wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in? Ya, salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini menandakan kepada kita bahwa sholat itu bagi sebagian manusia, bagi sebagian orang yang bahkan mengaku dirinya beriman, mereka menganggap sholat itu sebagai beban. Makanya ciri orang munafik itu kata Al-Quran apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau ngerjain sholat bawaannya malesan, ya. Jadi sholat yang berat itu adalah sholat yang oleh orang yang mengaku beriman tersebut dia tidak memahami esensi dari sholat itu. Dia tidak memahami fungsi sesungguhnya dari sholat itu. Dia menganggap sholat itu sebatas taklif, pembebanan. Tapi orang yang kemudian menganggap sholat itu sebagai sebuah tasyrif, kemuliaan, dia akan merasakan sholat itu sebagai sebuah kenikmatan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang bikin aku senang ada di dunia ini 3 hal. 1, aroma pewangian. 2, ya, aku punya istri yang sholihah. Yang ketiga adalah sholat. Ju'ilat qurratu aini sholat, dijadikan sesuatu yang paling membahagiakan diriku di dalam sholatku. Nah, makanya orang yang belum memahami makna sholat ini sebagai media komunikasi terbaik dengan Allah, dia akan merasakan sholat itu menjadi berat, ya. Sedangkan orang-orang yang khusyuk ini kan orang yang sudah memahami hakikat sholat itu apa, ya. Makanya bagi dia sholat itu ringan, sholat itu enteng, karena dia udah paham hakikat sholat itu apa, sehingga dia menjalankannya pun dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhidmatan. Maka dari itu bagaimana supaya kita bisa sampai kepada fase itu? Balik lagi seperti yang pada poin nomor 2, mendekatlah kepada para ulama yang bisa mengajarkan kita bagaimana nikmat dan indahnya melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam. الفاتحة بالقبول والإقبال والصلاح كل الأحوال حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مولى بلال البدر المتلال أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثبت أقدامنا على قدم الحبيب الأمين يقضي لنا جميع الحاجات ويغفر لنا جميع المهمات يغفر لنا كل ذنوب ويسر لنا كل العيوب ويكشف عنا كل الكروب ويملأ ببركة وتخلق الأموال كل الجيوب وأن الله تعالى يجعل هذا رمضان من أبرك رمضان أتي علينا وعلى الأمة الإسلامية نوّر قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وبيوتنا وقبورنا برزقنا وطرقنا وشوارعنا بنور الإيمان ونور المعرفة ونور اليقين ونور القرآن ونور كمال المتابعة بسيد الأكوان على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu